Kamu setuju nggak kalau tidak semua orang itu mengutip ayat firman Tuhan benar-benar memahami ayat yang dikutip? Kamu mungkin pernah mendengar ada orang itu mengutip ayat firman Tuhan, kedengarannya keren, rohani, tapi rasanya kok ada yang salah ya? Nah, apa kira-kira salahnya? Untuk itu di konten ini kita akan membahas 7 kesalahan yang sering terjadi saat mengutip firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang hidup dan berkuasa, kita percayai itu. Namun, kesalahan sering terjadi bukan karena firman Tuhannya, tetapi karena cara kita memahami dan menggunakannya yang keliru. Mengutip ayat itu tentu baik, tetapi mengutip tanpa pengertian bisa menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Karena itu penting bagi kita untuk belajar mengutip firman Tuhan dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, berikut ini kita akan lihat 7 kesalahan yang sering terjadi saat mengutip ayat Alkitab. Kesalahan yang pertama dan yang paling sering terjadi adalah mengutip ayat tanpa melihat konteks ayat tersebut. Banyak orang itu mengambil satu ayat secara terpisah tanpa melihat konteksnya secara utuh. Nah, padahal untuk memahami firman Tuhan dengan benar, kita itu perlu melihat apa yang terjadi sebelum ayat itu, kemudian apa yang terjadi setelahnya, kemudian siapa yang berbicara, dan kepada siapa pesan itu ditujukan, dalam situasi apa ayat itu disampaikan. Nah, contoh ayat yang sering dikutip tanpa melihat konteks adalah Yeremia pasal 21 ayat 11 yang berbunyi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kemudian orang mengatakan, ayat ini mengajarkan Tuhan pasti membuat hidupmu lancar sekarang. Apakah benar? Sekarang saya ajak kita untuk melihat konteks Yeremia pasal 29 ayat 11. Ayat ini bukan ditunjukkan kepada orang yang sedang hidup nyaman, bukan juga kepada orang yang sedang mengejar mimpi pribadi. Ayat ini diberikan kepada bangsa Israel yang sedang dibuang ke Babel. Mereka kehilangan tanah airnya, kehilangan identitasnya, dan hidup dalam penderitaan dan ketidakpastian. Dan lebih mengejutkan lagi, dalam ayat sebelumnya, Tuhan itu berkata bahwa mereka akan tinggal di pembuangan selama 70 tahun. Artinya janji masa depan yang penuh harapan itu bukan janji yang instan, bukan janji sukses cepat, bukan janji hidup tanpa masalah, tapi tentang Tuhan yang tetap setia bahkan di tengah proses yang panjang dan sulit. Jadi perhatikan konteks kalau mau mengutip ayat Alkitab sehingga kita tidak keliru. Kesalahan kedua saat mengutip ayat adalah menggunakan ayat untuk membenarkan diri. Seringkali ayat ini dijadikan tameng untuk menghindari koreksi. Begitu ada yang menegur, responnya langsung, "Jangan menghakimi." Seolah-olah semua bentuk koreksi itu salah. Contoh ayat yang paling sering dipakai ketika saat seseorang merasa ditegur adalah Matius pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, "Jangan menghakimi." Padahal jangan menghakimi yang dimaksud Yesus itu bukan berarti tidak boleh menegur. Jangan menghakimi di sini maksudnya adalah jangan menegur dengan hati yang tidak benar, menghakimi dengan standar ganda, mengkritik orang lain tanpa introspeksi diri, atau merasa diri lebih benar dari orang lain. Itu yang dimaksud Yesus tentang jangan menghakimi. Dan faktanya Alkitab justru mendorong kita untuk saling menasehati, menegur jika ada yang salah. Jadi jangan mengutip ayat Alkitab untuk mencari pembenaran, tapi kutiplah ayat Alkitab untuk menyatakan kebenaran. Kesalahan ketiga saat mengutip ayat Alkitab adalah mengabaikan tujuan penulisnya. Kenapa memahami tujuan penulis itu penting? Karena begini, setiap kitab dalam Alkitab itu ditulis dengan maksud tertentu. Ada yang ditulis untuk menegur, ada untuk yang menguatkan, ada yang untuk mengajar, ada yang untuk mengingatkan. Firman Tuhan itu bukan hanya tentang apa yang kita baca, tapi tentang apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Jadi ketika kita memahami tujuan penulisnya, maka kita akan menangkap pesan Tuhan dengan benar. Tapi jika kita mengabaikan tujuan itu, maka kita bisa menarik kesimpulan yang salah. Jadi perhatikan tujuan penulisnya apabila hendak mengutip ayat. Tanyakan apakah maksud dan tujuan penulis tentang ayat yang dikutip. Kesalahan keempat adalah mengutip ayat secara terpotong.
Nah, kesalahan ini terjadi ketika kita hanya mengambil bagian ayat yang terdengarnya cocok dengan kita, tanpa peduli apakah itu utuh atau tidak. Bahkan kadang kita sengaja memilih bagian yang mendukung opini atau pendapat kita saja. Inilah yang disebut dengan cherry picking. Apa bahaya mengutip ayat secara terpotong? Nah, bahayanya adalah kita bisa menyampaikan pesan yang salah, kita membentuk pemahaman yang keliru, bahkan menyesatkan orang lain tanpa kita sadari. Nah, contohnya adalah dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 yang berkata, "Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang." Kemudian ada orang mengutip secara terpotong menjadi begini, "Karena akar dari segala kejahatan ialah uang." Nah, satu kata yang hilang yaitu cinta. Nah, itu dapat mengubah arti secara drastis. Perbedaannya sangat besar. Uang adalah akar kejahatan. Itu berarti uang dianggap masalah. Tapi cinta uang adalah akar kejahatan. Itu berarti hati manusia yang jadi masalah. Nah, Alkitab ini tidak pernah mengatakan bahwa uang itu jahat. Uang hanyalah alat, netral. Yang berbahaya itu adalah sikap hati terhadap uang. Jadi jangan potong-potong ayat secara serampangan, karena bisa mengubah maknanya. Kesalahan kelima adalah mengabaikan keseluruhan ajaran Alkitab. Kesalahan mengutip ayat muncul ketika kita hanya berpegang pada satu ayat dan mengabaikan seluruh ajaran Alkitab. Banyak orang mengambil satu bagian lalu membangun kesimpulan besar dari bagian itu. Padahal Alkitab harus dipahami secara keseluruhan, bukan sepotong-potong. Prinsip penting dalam memahami Alkitab adalah Alkitab tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Jika satu ayat terlihat bertentangan dengan ayat lain, berarti kita belum memahami dengan benar. Untuk memahami satu ayat dengan benar, maka kita harus melihat seluruh Alkitab. Contohnya adalah Matius pasal 7 ayat 7, berbunyi, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Ayat ini terdengar sangat menjanjikan, seolah-olah apapun yang kita minta itu pasti Tuhan berikan. Memang benar bahwa Yesus mengajarkan untuk meminta, tapi di bagian lain Alkitab juga mengajarkan bahwa doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, motivasi hati yang benar, kemudian hidup kita itu harus selaras dengan Tuhan. Artinya, tidak semua yang kita minta itu otomatis Tuhan berikan kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau dengan motivasi yang tidak benar. Jadi jangan mengutip ayat kemudian membangun doktrin hanya dari satu ayat tersebut tanpa memperhatikan keseluruhan Alkitab. Kesalahan keenam adalah mengutip ayat tanpa menghidupi ayat itu. Ada orang yang sangat fasih mengutip ayat, tahu banyak firman, bisa menjelaskan dengan sangat meyakinkan, tapi hidupnya tidak mencerminkan apa yang dia katakan. Inilah salah satu kesalahan paling serius. Apa bahayanya? Bahayanya ketika firman hanya menjadi kata-kata, maka hati tidak berubah, karakter tidak dibentuk, hidup itu tidak diperbaharui, dan lebih dari itu, orang lain itu bisa tersandung melihat ketidaksesuaian tersebut. Jadi lebih baik hidupi satu ayat daripada menghafal 100 ayat tanpa melakukannya. Nah, kesalahan ketujuh adalah mengutip ayat tanpa dipimpin Roh Kudus. Kesalahan terjadi ketika kita membaca ayat hanya dengan logika manusia, perasaan dan opini pribadi tanpa melibatkan Roh Kudus. Akibatnya apa? Kita bisa salah menafsirkan, bahkan merasa sudah benar, padahal melenceng. Alkitab itu bukan hanya sekedar buku pengetahuan, bukan hanya kumpulan kata-kata bijak. Ini adalah firman Allah yang hidup, dan karena itu memahaminya tidak cukup hanya dengan kecerdasan atau logika. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus berkata, "Roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran." Artinya, kita tidak dimaksudkan untuk memahami firman sendirian. Kita butuh Roh Kudus, karena Roh Kudus menolong kita untuk memahami arti yang sebenarnya, menyingkapkan maksud yang tersembunyi, membedakan yang benar dan yang salah, dan menyentuh hati kita, bukan hanya pikiran kita saja. Bukan berarti kita tidak perlu belajar atau berpikir. Kita tetap perlu belajar konteksnya, bahasa, dan penafsiran. Tapi semua itu harus berjalan bersama dengan kepekaan terhadap Roh Kudus. Nah, itulah 7 kesalahan yang sering terjadi saat mengutip ayat firman Tuhan. Mengutip firman Tuhan adalah hal yang baik, tetapi jika dilakukan dengan cara yang salah, itu bisa menjadi berbahaya.
Karena itu, mari kita belajar untuk membaca dengan konteks yang benar, memahami dengan benar, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu bukan hanya menjadi kata-kata di mulut kita, tetapi menjadi kebenaran dalam hidup kita. Menurut kamu, kesalahan mana yang paling sering terjadi saat orang mengutip firman Tuhan? Atau mungkin kamu pernah melihat contoh lain? Nah, tuliskan di kolom komentar. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu ya, supaya semakin banyak orang bisa belajar memahami firman Tuhan dengan benar. Shalom.